Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial membuat soal CBT untuk IKBM Madrasah. Jadi ini hanya berlaku untuk guru-guru yang pakai IKBM Madrasah. Oke, kita buka dulu alamatnya ikbm.mandua.surakarta.ac.id, kemudian login. Kemudian kita masuk ke kelas yang akan kita buat soal CBT-nya. Misalnya saya masuk ke 10 IPA 1. Nah, di sini syarat membuat soal CBT itu harus mengisi SK, standar kompetensi, yang di sini ada KI dan KD. Nah, ini dulu sudah pernah saya isi. KI dan KD-nya sudah saya isi. Nah, sebenarnya ini tidak harus diisi sesuai KI KD yang ada. Jadi yang penting untuk aplikasi ini sudah ada tulisannya gitu, sudah bisa dipakai. Jadi diisi sembarang pun bisa. Kemudian kalau sudah masuk ke CBT test. Nah, ini tadi saya buat PTS ya, untuk besok hari Sabtu. Ini kalau pengen buat baru berarti kita klik buat ujian CBT baru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama di 1 ini kita isi dulu, misalnya jenis ujiannya apa, penilaian harian atau penilaian akhir semester, kuis atau ujian lainnya. Misalnya saya pilih ujian lainnya. Nama CBT terserah, misalnya coba misalnya. Karena ini percobaan ya. Terus tanggal disesuaikan sesuai keinginan. Misalnya kita pakai besok Senin, berarti kita di tanggal 28. Waktunya jam berapa? Di sini sayangnya untuk aplikasi ini tidak ada waktu tengah ya. Jadi bisanya jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak bisa jam setengah 8, enggak bisa. Jadi misalnya kita pilih pukul 8. Misalnya berakhir tanggal 28 juga pukul 10. Ajak soal silahkan, mau diajak atau tidak. Aktifkan ujian, aktifkan, boleh diaktifkan nanti ketika sudah mendekati hari H juga boleh, sama saja, yang penting tanggal settingannya ini. Jadi walaupun ini sudah aktif, tetapi kalau belum tanggal dan waktunya belum bisa dibuka. Nah, untuk membuat soal ujian itu ada 3. Yang pertama, buat soal ujian, kemudian dari bank soal madrasah, kemudian import soal. Nah, buat soal ujian ini bisa kita lakukan jika, atau membuat soal ujian ini bisa dilakukan ketika kita online. Jadi membuat soalnya ini secara online. Misalnya ini nomor urut sudah muncul otomatis, tapi kalau mau diganti bisa. Terus pilih jenis soal, ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, jawaban pendek ataupun esai. Misalnya kita pilih pilihan ganda. Nah, keuntungan dari buat soal ujian ini, kolom yang buat soal ujian ini adalah kita bisa membuat soal yang bergambar ataupun berumus. Jadi dengan cara memasukkan image. Misalnya saya punya soal seperti ini ya, punya soal kayak gini misalnya. Nah, resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah, ini kan ada kata-katanya, ada gambarnya. Nah, caranya kita tulis dulu, misalnya resultan ketiga gaya berikut adalah, terus kita enter, baru kita masukkan image.
masukkan image ini ya, kita klik tombol image ini, kemudian kita upload, kita pilih choose file. Choose file, tadi saya sudah men-screenshot gambar untuk soal tadi, misalnya yang ini kita pilih. Nah, kita open, kemudian send it to server. Nah, karena tadi saya sudah pernah menguploadnya, maka ini ada tulisan kayak gini. Tetapi kalau belum pernah mengupload, ini tulisan ini, kotak dialog ini tidak keluar. Nah, di sini gambarnya keluar, jadi tadi diupload ya, terus kemudian balik ke sini otomatis. Terus kita oke. Nah, dia sudah masuk. Gambarnya sudah masuk. Nah, tinggal kita isi optionnya, misalnya 12, 14, 16, 18 misalnya. Nah, kuncinya misalkan E. Terus ini poinnya mau berapa? Kalau 40 soal berarti ya, kalau 25 soal ya berarti poinnya 4. Kalau 50 soal poinnya 2 dan seterusnya. Nah, sampai di sini kalau mau nambah berarti boleh tambah soal dari sini ataupun dari tombol yang kuning ini, sama saja. Kita tambah misalnya. Nah, sudah otomatis nih navigasinya kedua, nomor urutnya 2. Tinggal ngisi lagi dan seterusnya sampai dengan selesai, kemudian diklik simpan dan tutup. Nah, cara yang kedua yang lebih praktis sebenarnya cara yang di sini nomor 4 ya, import soal. Tapi ini tadi kan buat soal ujian itu ada 3 cara. Yang pertama tombol buat soal ujian, import soal, dan dari bank soal. Yang kedua import soal dulu. Import soal ini kita tinggal pilih filenya, tetapi file itu harus sesuai dengan template. Maka kita harus download templatenya ini dulu. Nah, templatenya ini sudah terdownload. Kita buka. Nah, template soalnya seperti ini, kita enable editing. Nah, di sini kolom soal, kemudian opsi jawaban A, B, C, D, E, terus kuncinya apa. Jadi ini lebih praktis, tetapi menurut saya ini ada kekurangannya. Karena kita tidak bisa memasukkan, agak kesulitan ya di sini kalau kita masukkan soal gambar. Kita coba, kita masukkan gambar di sini. Nah, dia tidak masuk di baris nomor 1. Otomatis nanti ketika kita upload, letak gambarnya ini juga akan tercecer. Bisa jadi dia nyangkut di nomor berapa, ataupun justru malah tidak masuk sama sekali. Itu. Kita coba lagi. Insert. Hanya ini. Ini kita coba format picture ya.
Jadi agak kesulitan kalau kita punya soal yang ada gambar maupun rumusnya untuk menggunakan template ini. Sebenarnya kalau tidak ada rumus ataupun gambar, cara ini lebih praktis karena kita tinggal kopas dari Word misalnya ke Excel ini, kemudian kita simpan, terus nanti tinggal kita upload pakai choose file ini. Nah, tinggal pilih, nah misalnya ini tadi templatenya ini. Nah, kita tinggal open, terus kemudian import. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga dari bank soal madrasah. Nah, dari bank soal madrasah ini bisa kita lakukan jika kita punya partner guru yang sama mapelnya, atau kita sudah pernah buat CBT dan ingin menggunakan soal yang tadi di kelas lain, atau kita ambil soal yang dulu misalnya baru 10, kita ambil soal yang dulu 10 terus kita tambah sendiri. Nah, dari bank soal madrasah berarti misalnya ini kan ada nama-nama guru yang sudah membuat soal ya. Misalnya kita cari punya saya sendiri misalnya. Nah, ini. Nah, misalnya di sini ada kelas IPA 1, saya tadi sudah buat 25 soal. Nah, kita klik ambil di sini. Ambil di sini akan keluar soal-soalnya sebanyak 25 tadi. Kemudian kita tinggal pilih soal mana yang mau kita ambil. Nah, cara memilihnya kita centang. Nanti akan keluar OK, kotak dialog kita pilih OK, akan keluar lagi kita pilih OK lagi. Jadi harus meng-OK 2 kali, kalau tidak nanti akan terjajar. Kemudian kalau sudah semua kita ambil, maka kita klik yang ini, selesai ambil soal. Nah, jika sudah selesai ambil soal, langkah terakhirnya adalah simpan dan tutup ini. Apakah Anda yakin? Yakin. Nah, inilah soal yang saya buat tadi. Kalau kita ingin melihat reviewnya, kita lihat dari simulasi ujian. Kalau kita ingin nambah, kita edit. Kalau kita ingin buang, kita hapus pakai ini. Jadi ini untuk mengecek ya. Ini resultan ketiga gaya berikut adalah, nah ini tampilannya. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial membuat soal CBT. Sekian, kita sambung lagi di tutorial-tutorial yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.